Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu' Bidirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf nomor 7, ayatnya yang ke-40. Judul teksnya adalah akibat pelanggaran ayat-ayat suci. Dijelaskan di sini tidak akan dibuka pintu langit dan tidak akan masuk surga. Ayat ini kalau dikontekstualkan kepada kehidupan kita adalah akibat pelanggaran ayat konstitusi. Hukumannya adalah tidak akan mendapatkan keberkahan negara itu dan akan selalu derita, sengsara petaka. Kenapa kita harus membahas ayat suci dan konstitusi? Karena di negara kita belum melaksanakan ayat Allah atau Al-Quran atau syariat Islam. Di negara kita baru melaksanakan ayat-ayat konstitusi yang dirumuskan para pendiri negara kita, baik sebut undang-undang atau KUHP, dan kemudian berikutnya dilaksanakan oleh para wakil kita di parlemen, DPR, MPR, yang disetujui oleh eksekutif presiden, dan kemudian dibuat sebuah undang-undang atau konstitusi untuk dilaksanakan para menteri membantu presiden sampai ke RT. Oleh karena itu, kita harus melihat juga penafsiran dari teksnya ayat ini. Jadi kalau tadi disebut akibat melanggar ayat suci, karena di ayat surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat suci. Kalau kita melihat kontekstualnya, pasti ayat ini karena tadi disebut akibat melanggar ayat suci, maka harus dimunasabahkan, dikolerasikan dengan ayat-ayat lain sebagai tafsir biriwayah, yaitu surat Fatir nomor 35. Ini secara sunatillah. Kalau di surat A'raf ayat 40-41, penjelasannya ayat A'raf 40-41 dijelaskan surat Fatir nomor 35 ayat 42, 43, 44, 45. Begitulah keindahan Al-Quran ketika ditafsirkan ayat dengan ayat, tapi suratnya beda. Di ayat Fatir 42, 43, 45 itu sebut ada kalimat akibat. Di sini jelaskan akibatul ladzina min qablihim, akibat pelanggaran yang dilakukan orang-orang dahulu kitab Allah, apakah yang disebut Taurat atau Injil, dilanggar oleh mereka. Maka pelanggaran ini sudah lama. Jadi kalau ada di Indonesia melanggar ayat konstitusi, memang sejak dulu juga sudah pada melanggar ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah dan atau ayat-ayat yang dirumuskan oleh mereka untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu jangan aneh kalau satu negara atau di beberapa negara melanggar konstitusi, karena memang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, untuk menjelaskan kontekstualnya, minimal ada 4 yang dilanggar oleh negara kita. Yang pertama, konstitusi dan dilanggar dan akibatnya sangat fatal, yaitu ketika dilanggar konstitusi di KPU dan Mahkamah Konstitusi. Baik, bukan Mahkamah Konstitusi. Sehingga muncul ada istilah anak haram konstitusi. Artinya dia melanggar konstitusi. Padahal sesungguhnya kalau yang sudah dilanggar itu KPU, tidak harus dibawa ke MK. Karena kalau KPU sudah dilanggar dengan sebab memasukkan yang tidak cukup umur atau usia, dan kemudian ada kode etik di KPU sehingga dinyatakan salah, soalnya selesai sudah. Tapi kenapa dibawa ke MK? Padahal MK itu yang memutuskan pamannya, yang muncullah kerancuan sampai sekarang, muncul demo dan sebagainya. Dan ada anekdot yang disebut oleh teman-teman kita, bapaknya Bagong, anaknya Bango. Bapaknya Belablong, anaknya Pelongo-Pelongo. Muncul lagi bapaknya kampret,
anaknya kalong. Bapaknya memang nyopet, anaknya nyolong. Ini karena akibat dari pelanggaran konstitusi. Satu, Pak ya. Yang kedua, pelanggaran tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebenarnya dulu begini, al-haqqu bila nidhamin yaglul batil binidham. Kebenaran tanpa nidham atau sistem konstitusi yang baik, maka akan kalah dengan nizam atau sistem atau konstitusi yang baik. Jadi konstitusi itu perlu baik, Pak. Yang dilakukan oleh para penjahat itu bisa mengalahkan yang benar. Oleh karena itu kita kenal juga, kan ada sebut negara maju, negara berkembang. Barat Timur, Pak, atau kafir muslim. Kita disebut negara timur, berkembang. Berkembang itu dari bunga, buah, pohon-pohon bertani lah. Kalau maju itu IT dan AI yang memang sudah dikembangkan dari kecerdasan buatan. Mereka maju dengan IT, sehingga kayak kalau selalu ngobrol begitu, kamu kalau negara berkembang baru hidup, ya sudah bertani aja. Kami akan melakukan kemajuan sesuai informasi kami. Nah akhirnya kan mereka di barat itu maju, kita berkembang. Lalu kata timur, kami juga ingin maju. Bagaimana caranya supaya maju? Ya nggak bangun. Kami juga nggak bangun kalau maju. Bagaimana caranya nggak bangun? Kan kami nggak punya uang, pinjam. Dipinjamlah si timur itu. Ya negara kita pinjam. Pinjaman itu, Pak, ternyata ya tidak murni pinjaman. Investasi, kayak mau apa namanya, itu adalah penjajahan. Muncul Omnibus Law dan Cipta Kerja. Yang rugi kita. Ini pelanggaran yang sudah memang awalnya dari pinjam meminjam. Padahal hadis Rasul itu sudah melarang. Iyyakum wad-dain muhimmatun bil-lail wa mumudinatun bil-nahar. Iyyakum wad-dain, kamu harus takut berhutang, jangan punya hutang. Sebab hutang itu muhimmatun bil-lail. Kalau malam bingung, bagaimana bayarnya ya? Dan siang kamu tutup muka, malu. Sudah wanti-wanti Rasul jangan pinjam. Berapa triliun utang kita gara-gara terjebak ikut mereka. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak menguntungkan rakyat. Ini yang kedua, yang menguntungkan mereka. Yang ketiga, perubahan dari sistem musyawarah yang sudah bagus ke demokrasi. Misalnya kita kenal di dalam MUI itu mengeluarkan fatwa, Pak, tahun 2005. Di fatwa MUI itu ada yang disebut SPILIS, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Bukan SPILIS penyakit kelamin. Apa itu sekularisme, pluralisme? Yang berbahaya adalah liberalisme. Liberalisme kalau masuk ke politik namanya demokratisme. Liberalisme kalau masuk ke ekonomi namanya kapitalisme. Kalau liberalisme masuk ke sosial, individualisme. Baik kapitalisme, demokratisme, dan individualisme itu hedonisme. Poya-poya. Ini yang disebutkan tadi Ishaq Baruanha. Mereka sudah berpoya-poya karena tadi dirubah aturan-aturannya atau terpengaruh oleh paham kapitalisme, paham demokratisme, dan paham individualisme. Akhirnya kita dengan sebab adanya hedonisme, negara kita berpoya-poya, dipangkas harusnya anggaran DPR, pemerintah tidak mau, didemo sama rakyat. Itu sudah terjadi. Kenapa? Memang ini hedonisme itu ke barat-baratan yang sengaja untuk poya-poya. Apa ingin seperti ini Nepal? Perdana menterinya sama istrinya dibakar di rumahnya, diarak. Menteri keuangannya dicemplungkan ke air, diseret, dipermalukan. Jangan didemo, kalau bisa seperti di Nepal. Karena mereka hedonisme. Jadi jangan hanya di demo, memang demo ada aturan yang sudah sampaikan kemarin. Tapi kalau tadi disebut di Quran ada kalimat akibatul ladzina qablahum, memang kita harus mengacu bukan hanya kepada umat-umat dulu. Kalau mengacu ke Nepal aja harus takut sebetulnya. Takut jadi presidennya hanya di demo, takut juga ditelanjangi. Bapak kalau saya tanya setuju nggak? Yang sudah koruptor, yang sudah hedonisme, kita majulkan dengan keinginan rakyat, kita hukumi dengan hukum rakyat. Kalau saya setuju. Kenapa? Sebab hukum sudah tidak berlaku lagi. Apalagi kalau hukum di Indonesia ini adalah hukum produk politik.
Bukan hukum produk hukum, atau apalagi hukum produk wahyu. Masih produk politik. Apa artinya hukum produk politik? Hukum dibuat oleh wakil rakyat dan pemerintah, presiden. Dibuatlah produk hukumnya. Sehingga menurut saya yang diperbaiki bukan hukumnya, Pak. Yang diperbaiki politiknya. Apa maksudnya berbagai politik? Milihnya yang benar. Sebab kalau kita milih salah, wakil rakyatnya salah. Kalau kita di pemilu, milih RT sampai pilih salah, pasti kebijakannya salah. Jadi yang diperbaiki adalah politiknya. Itulah tadi kena supaya tidak hedonisme. Ini baru 3 pelanggaran, Pak. Banyak sekali pelanggaran. Yang terakhir, yang keempat. Pelanggar apa yang dilakukan? Pelanggaran dari yang tadinya kita sudah punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Ya Barat. Negara kita ini Pak sebenarnya sudah bagus konstitusinya. Sebab dibuat oleh penitia persiapan kemerdekaan atau undang-undang ini oleh para ulama, para intelektual yang hebat. Para kiai. Sudah hebat negara kita sebenarnya. Coba kalau Bapak lihat sekarang, itu ulama dan habaib sudah aktif untuk melaksanakan negara kita subur makmur itu. Ada 4 habaib yang saya tahu. 4 habaib itu siapa yang menyetujui kemerdekaan tanggal 17 hari Jumat jam 10. Itu Habib, orang Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali Kuitang. Itu adalah Habib. Siapa yang merekat kesatuan persatuan, lambang persatuan. Itu Habib, airport Kalimantan. Itu Habib Sultan Hamid II. Sebut Sultan Kadir. Itu Habib itu. Siapa yang menyusun himne? 178 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Dan bapaknya Paskibraka. Siapa? Itu Habib. Habib Hussein Al-Mutahhar namanya. Itu Habib semua. Belum lagi ulama-ulama. Cut Nyadin semua itu. Dan sehingga Pak Karno taat saja kepada Habib Ali Kuitang. Proklamasikan jam 10 hari Jumat. Itu tanggal 17 tahun 45. Berkumpul semua. Sudah bagus sebenarnya. Cuman Barat gak setuju dengan konsep itu. Mau dirubah kapitalisme, sosialisme dari timur. Penumpang baru. Tadinya kapitalisme, sosialisme dari timur. Seperti saya sebut penumpang baru itu dulunya Barat, Pak. Sekarang Cina. Cina itu penumpang baru sebenarnya Cina itu. Ada hadis lagi. Hadis yang disebut utlubul ilma walau bisin. Kalau saya melihat kenyataannya, bukan hadis. Sebab substansi matanya bertentangan. Belajarlah kamu ke negeri Cina. Utlubul ilma, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Apa betul? Dulu ada yang menisa belajar ke Cina sebab ada rempah-rempah. Ternyata rempah-rempah banyak di kita. Pengolahan juga jamu banyak di kita. Jamu tolak angin lebih canggih di kita. Kenapa harus belajar rempah-rempah ke Cina? Karena itu kalau kita lihat realitasnya ternyata orang Cina yang ada komunis. Apa siap belajar ilmu meskipun Cina komunis? Kan kan nggak siap. Yang Naga 9 sekarang itu kan hasil daripada kompromi mereka dan suap menyuap mereka. Disuap kiainya, disuap para negaranya. Mereka secara menyuap, nyogok. Kalau nggak bisa dengan uang, dengan barang. Kalau nggak bisa dengan banda, dengan jabatan. Kalau nggak bisa dengan jabatan, dengan pangkat. Kalau nggak bisa dengan pangkat, dengan sek. Jahat mereka itu. Ini maksud saya tadi, pelanggaran ini sudah terjadi. Apalagi terakhir, ada partai gemuk. Kita sudah benar ideologi Pancasila. Meskipun dulu tahun 82 Pak Harto ingin asas tunggal di demo, tidak boleh. Tapi kan sudah bagus. Dan memang cerita ini kan sudah sering kita sampaikan. Siapa yang menolak? Bahkan mereka bangga kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dirubah juga. Bukan Undang-Undang Dasar 45 sekarang, tahun 2022 oleh mereka. Kan berarti konstitusinya dirubah. Belum lagi ideologi Pancasila mau diganti dengan komunis. Kita udah sebut orangnya. Anehnya Pak, kalau mau diganti dengan syariat Islam nggak mau. Tapi kalau komunis mau. Makanya sekali lagi, akibat melanggar konstitusi dijelaskan dalam surat Al-A'raf ini. Sama tadi kalau Bapak lihat sekarang kita konteksnya dari tadi ayat ini innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami dan sombong. Saya lihat sombong pada tafsir Jalalain itu anil iman. Mereka tidak iman kepada Quran. Ini teks Pak.
Apa tidak iman kepada Quran? Tuh. Sebab yang namanya iman itu kan rumusnya ada ma'rifat, ada tasdik. Kalau ma'rifat itu dua iman itu, iddi'an, mengaku, dan dua qabul, menerima. Jadi diakui Quran sebagai pedoman hidup dan diterima, diamalkan maksudnya. Diakui Islam sebagai pedoman hidup dan diterima. Kan tasdik itu pernyataan kita ada 5 kan yang populer, tapi 4 sebenarnya. Raditu bihi robba, aku rela Allah sebagai Rob, diakui oleh dan diterima ajarannya. 2, wabil islamidina, rela Islam sebagai agama, pedoman hidup, diterima dan harus diakui dan harus diterima. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad diakui sebagai nabi dan rasul dan diterima ajarannya. Wabil Qur'ani imama, Quran sebagai pemimpin diakui dan harus diterima. Yang kelima tapi apa? Wabil mu'mina ihwana, mukmin sebagai saudara diakui dan harus diterima. Tapi enggak, ternyata dilanggar lagi. Tasdiknya itu dilanggar lagi. Makanya tadi Bapak lihat di dalam teksnya surat Fatir, Pak. Lihat. Di surat Fatir itu ayat 42, Pak. Buka lihat 42, nomornya Fatir 35. Di sini dijelaskan aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka itu, Pak, sudah sumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya. Apa bedanya dengan para menteri yang disumpah wallahi billahi, orang Nasrani dengan petunjuk atas kanan kiri? Sudah disumpah nama Allah, muslim umumnya. Aqsamu billahi jahda aimanihim. Di situ maksudnya harus melaksanakan tugas-tugasnya, dan kalau tidak melaksanakan tugas harus diperingatkan atau diberi nasihat. Di sini disebutkan lain ja'ahum nadhirun la yakun ahda min idal umam. Seandainya mereka para penguasa itu diberikan informasi, diperingati, dinasihati, diperingatkan, didemo, dikasih masukan, mereka akan lebih baik daripada umat-umat yang lain. Indonesia konteksnya, Pak, kalau sudah disumpah lalu diperingatkan sama kiai, sama ustadz, mualim dan mahasiswa atau ojol sekalipun, mereka kita ini Pak, akan lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata mereka enggak. Di demo malah bukan diterima, malah digilas sama mobil brimob. Kan sudah biadab itu. Fala majam nadirum majam ila nufuro. Dengar Quran teksnya. Ketika diberikan peringatan, tidak tambah peringatan ulama, mualim, kiai atau siapapun ila ila nufuro, kecuali lari dari kebenaran. Kalau bahasa sekarang, lari dari kenyataan. Di DPR didemo oleh mahasiswa malah kabur. Ada istilah kabur saja. Ini kan kabur saja itu artinya kalau memang tidak mau dinasihati dan memang daripada menghina rakyat, membasmi rakyat, lebih kabur. Tapi Quran menyatakan ila nufuro, memang mereka yang sudah bersumpah setia itu kalau dinasihati nufuro, menolak kebenaran, kabur, ngumpet. Apalagi dulu 10 tahun selalu ngumpet. Saya sudah ingin didemo, sudah kangen ingin didemo. Begitu demo, lompat. Bapaknya bagong, anaknya pelongo. Bapaknya tukang adablong, anaknya pelengah-pelongo. Ya memang asupan metemis kaluhur. Pelengah-pelongo, bapaknya adablong. Inilah akibat tadi pelanggaran konstitusi. Nufuro, pelengah-pelongo, kos mabuk arak. Makanya saya bilang dari dulu ingat ke Erdogan, harus ada yang soleh di wakil rakyat. Kalau tidak ada yang soleh wakil rakyat, nanti diambil sampai yang salah. Harus yang soleh, yang mutakin jadi presiden. Kalau tidak mau dari hidayah yang mutakin, nanti jadi presiden preman. Kita nggak mau. Malah ada orang tidak boleh memilih jauh dari partai. Saya kira itu ya tahapnya baru wacana boleh, tapi realitasnya nggak bisa kita lari dari kenyataan. Kalau khilafah Islam, tapi sekarang ini kan yang realitasnya demokratisasi itu, demokratisme itu kan apa itu? Apa demokratisme? Bapak perlu tahu. Orang membanggakan demokrasi, padahal kita tidak demokrasi. Siapa yang membanggakan demokrasi? Saya tanya Pak, saya tanya kalau wawancara, saya tahu yang ingin demokrasi itu bukan rakyat, pejabat, pemerintah, rakyat belum tentu semua. Oleh karena itu kita perlu membenahi demokrasinya, jangan demokrasi kapitalisme. Apalagi dulu ada demokrasi terpimpin dulu. Sekarang demokrasinya demokrasi kapitalisme. Coba demokrasinya demokrasi ala Pancasila, kan bagus itu. Jangan demokrasinya ala kapitalisme. Jangan dirubah, jangan melanggar konstitusi. Apalagi melanggar ayat-ayat suci. Baik, lihat lagi ayatnya Pak.
Di sini jelaskan istikbaron fil ardi, itu jelas. Wa makrose. Mereka melanggar Al-Quran, melanggar syariat Islam, melanggar konstitusi, istikbaron fil ardi, kena sombong. Wa makrose, apa makrose? Melakukan tindakan jahat. Makrose itu upaya-upaya jahat untuk menipu rakyat. Maka sebut ada makar konstitusi. Padahal wala yahluqbar rusai ila bi ahli. Tidak akan berakibat hukum dan akibatnya itu makrose kecuali kepada ahlinya. Tafsir teks awalnya kepada orang yang membuat makar, yang membuat tipu daya, dia akan kena imbasnya. Tapi kalau kita lihat tafsirnya apa? Ahli itu kan berduduk. Jadi menurut saya tafsir kontekstualnya tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan Presiden kecuali rakyatnya akan sengsara. Itu konteks dari surat Fatir ayat 43. Lihat tuh ada Bapak ayatnya. Pal yang duna ila surat awalin. Coba lihat tuh perjalanan orang-orang dulu, tidak ada yang berbuat zalim kecuali dimusnahkan oleh Allah. Bahkan falan tajalisan tabdila. Sunnah Allah tidak ada yang bisa merubah. Walan tajalisan tahwila, tidak ada yang bisa menghapus, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa mengganti. Bahkan ditegur, apalam yasiru fil ardi? Apa tidak melihat bangsa Indonesia ini kepada umat-umat dahulu, kepada bangsa-bangsa lain yang seperti Nepal tadi itu? Kaipakana akibat ladina yang qablihim. Bagaimana akibatnya orang Nepal itu, perdana menterinya dipermalukan begitu. Menteri keuangan dikejar-kejar gitu, ditelanjangi. Istrinya dibakar hidup-hidup. Apa ingin dibakar hidup-hidup? Siapa yang bakar hidup tuh? Tempo tuh Nepal tuh. Padahal dari dulu Pak, kanu asyadu minhum quwwatan. Dari dulu umat-umat yang melanggar konstitusi asyadu kekuatan, besar sekali kekuatannya, hebat. IT-nya hebat, informasinya hebat, dan teknologi hebat, tapi kalah. Rusak mereka kehidupan sosialnya, politiknya. Dan kenapa? Karena melanggar konstitusi. Hadirin Allah, lihat lagi teks ayatnya Pak. La tupatahu lahum abwabus sama. Orang yang tidak menggunakan ayat Quran tidak akan dibukakan pintu langit. Saya lihat tafsirnya gini Pak. Ini kan kita sebagai muslim harus pakai Al-Quran. Itu teksnya. Kalau tidak pakai syariat Islam, tidak pakai Al-Quran, itu pintu langit nanti tidak dibuka. Kalau konteksnya tidak pakai konstitusi, la tupatahu abwabus sama, itu langit tidak dibuka pintunya. Artinya tidak akan turun hujan, paceklik terus, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Akibat apa? Melanggar konstitusi, gitu Pak. Kalau melanggar ayat suci itu tidak dibuka pintu langit dan akan masuk neraka. Kalau melanggar ayat konstitusi tidak akan turun hujan, paceklik terus dan tidak akan ada keberkahan. Sengsara derita terus kita. Lihat lagi teksnya Pak. Di sini jelaskan la tupatahu abwabus sama wal jannah. Saya melihat ada dua tafsir Pak. Tafsir yang pertama menjelaskan tentang tidak diangkat itu ruhnya. Satu. Yang kedua, tidak diangkat itu amal solehnya. Baik, kita ambil yang pertama. Tidak diangkat ruhnya. Bapak semua, di dalam hadis itu, dalam kitab Ahmad bin Hanbal, juz keempat halaman 162. Ketika Rasulullah SAW di Madinah meninggal, lalu kumpul para sahabat, sudah masuk ke lahat di kubur, Rasulullah tiba-tiba istaizu billah min abil qabr. 3 kali, kalian harus minta tolong kepada Allah dari siksa kubur. Kaget sahabat. Ya Rasul, apa ada siksa kubur? Rasul menyampaikan ayat ini. Di kuburan itu ada yang tidak dibuka pintu langit ketika di bawah ruhnya. Itu tafsir yang pertama tentang ruh tadi. Lalu di dalam hadis dijelaskan begini. Ketika orang-orang mukmin insya Allah seperti kita, ketika dekat waktu mati, itu turun malaikat Pak, banyak sekali. Dan membawa hanut. Hanut itu seperti kain kapan yang putih. Lalu setelah kumpul semua malaikat di depan kita insya Allah, dan datang Ajrail, dicabutlah nyawa kita sehingga mengalir nyawa kita keluar dan dibungkus oleh malaikat itu. Di dalam itu ada ruh kita. Lalu dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Ketika lewat itu harum luar biasa Pak. Dan nama, ketika semata nama di dunia, itulah ketika yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, nanya, bahwa siapa kalian? Maka malaikat menjawab, saya bawa pejuang. Kalau misalnya di sini orang baik, bahwa siapa kalian? Saya bawa imam besar. Bahwa siapa kalian? Saya bawa ahli masjid. Dibungkus Pak, ruh kita.
Disambut baik oleh malaikat 1, kedua, ketiga, sampai ke tingkat ke-7 dibuka. Tetapi setelah datang ke atas, karena Allah berfirman, minha khalaqnakum. Ini ruh harus kembali kepada jasadnya, karena akan kami bangkitkan jasad dengan ruhnya. Dia berasal dari tanah, nanti mati busuk, dan ruh ini yang akan punya kelanjutan. Maka oleh para malaikat, ruh itu dimasukkanlah ke jasadnya, itu disebut alam barzah. Setelah masuk ke jasad ruh kita, maka datanglah 2 malaikat, namanya Munkar Nakir. Itu yang bertanya apa? Ada 5, ada 4, ada 3. 3 aja dulu. Ditanya, man robbuka, siapa Robmu? Bisa menjawab mukmin Pak, insya Allah kita, Allah Robbi. Yang kedua, siapa yang membawa syariat Islam terakhir? Maka dijawab Nabi Muhammad SAW. Nabi itu di dalam hadis itu Pak disebutkan, wama qara'ta fid dunya, apa yang kau baca di dunia? Maka dijawab oleh ruh yang masuk jasad, kami selalu baca Al-Quran. Kalau kita sengaja tafsir, Din, kamu dulu di dunia itu kamu ngajar apa? Maka saya bisa menjawab, saya dulu ngajar tafsir. Kalau jamaah, kamu dulu waktu di dunia, waktu di BCP belajar apa? Jawab Bapak nanti, saya belajar tafsir maudhu'i. Setelah kita bisa menjawab, kemudian dibuka pintu surga. Ngemplong Pak, semadul basar. Luas sekali dan kuburan luas, dan di situ muncul angin surga bagi orang-orang mukmin muttaqin yang baik. Angin surga muncul. Disitulah kita kaum arsi. Ada yang mengatakan tidur tenang, maksudnya tenang sampai nanti waktu dibangkitkan. Tetapi dalam hadis lain kita mendapatkan kenikmatan di alam barzah itu, yaitu angin surga. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang jahat susah matinya, lalu dibawa oleh malaikat yang banyak itu, lalu ditanya oleh malaikat yang ada di langit 1, 2, 3, membawa siapa kamu? Kata malaikat, saya membawa pembohong. Membawa siapa kamu? Saya membawa Raja Dablong. Membawa siapa kamu? Saya membawa pelacur. Itu setiap sematan nama kepada kita bakal disebutkan. Kita ingin sematan yang baik, pejuang, jangan pecundang, ahli ibadah, jangan haram jadah. Kita ingin disebut orang yang jujur, jangan pendusta, pembohong. Kemudian kalau sudah sampai ke atas, diminta dibuka, la tupatau abu sama, tidak dibuka oleh malaikat dan dilempar ke sijin. Amalnya sijin dan ruhnya tetap kembali ke jasadnya. Datanglah dia ke kuburannya, masuk ke situ, datang 2 malaikat, tidak bisa jawab. Penbohong, pendusta, pendablong, pelacur, penjina. Dan setelah tidak bisa jawab, dibuka pintu neraka seluas-luasnya. Ada angin dari yang panas. Makanya kita ketika ada yang meninggal suka baca doa, Allah ma'al kuburahum raudhatan min riyadin. Ya Allah, jadikanlah ahli kubur di sini adalah ahli kubur yang bisa mendapat rahmat dari surga, angin surga. Wala ta'al kuburahum hufratan min hufratin. Dan janganlah engkau ya Rabb menjadikan ahli kubur ini ada hembusan dari neraka. Sebab ini ada orang baik, suka ngaji, bukan pembohong. Pilihan presidennya juga yang baik-baik, tidak melintang dablong. Dia senang sama yang baik-baik, tidak senang yang maksiat. Itulah kita nanti insya Allah. Oleh karena itu Bapak semua, surat Al-A'raf ayat 40, 41 ini harus jadi cenderungan kita. Sebab apa? Di sini hatta yajamal bisa melihat masuk surga bagi apa bohong mustahil. Mustahilnya seperti tadi ada onta yang besar masuk ke lubang jarum yang kecil, mustahil. Kalau jarum kecil masuk ke lubang onta yang besar gampang, kamu mencelangap untanya gampang. Ini onta yang besar masuk ke lubang jarum yang kecil, itu mustahilnya orang yang durhaka masuk surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita mendapat ridhonya, amin ya rabbal alamin. Jangan seperti pendusta, pembohong. Pendusta, pembohong disebutkan kan ayat 41-nya, lau min jahannamihad, di hamparannya itu adalah api neraka. Di kuburannya itu Pak, di atas juga api neraka, kanan kiri api neraka. Bahkan kadzalika nazil mujrimin di ayat pertama, di ayat keduanya wa kadzalika nazil dzalimin. Orang yang mujrim, orang mujrim dari orang yang makar konstitusi atau penjahat, dan orang zalim sama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat mujrimin dan zalimin. Mudah-mudahan kita jadi abidin dan sifat as-sadiqin. Mudah-mudahan kita al-adilin, orang yang adil dan ikut kepada hukum yang telah ditentukan oleh konstitusi yang baik. Jangan kita mau melanggar konstitusi.
apalagi merubah ayat-ayat suci. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah bagi kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.